Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Aman. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku lagi nih teman-teman. Nah, di kegiatan aku kali ini aku sharing lagi belanja bulanan. Nah, belanja bulanan kali ini stoknya agak banyak ya teman-teman, karena sudah habis semua nih perlengkapan baby, perlengkapan dapur dan rumah tangga. Nah, ini Bang Hama main puter-puteran dan tadi menaikkan di ubu ke dalam troli. Nah, ini beli si Yakult dulu nih teman-teman. Oh ya teman-teman, nah kali ini kami berusaha mengganti produk yang biasa kami gunakan yang bekerja sama produk luar negeri. Nah, jadi kali ini kami ganti dengan produk lokal. Nah, jadi mencari nih teman-teman. Biasanya sih susu anak itu SGM. Nah, diganti Videoron Smart. Nah, kalau OxiClean ini aku kurang tahu ya. Dia Bukrim ya teman-teman. Dia Unilever, Wings atau enggak, aku pun kurang tahu. Nah, kalau Mama Lemon aku biasa pakai. Nah, kalau ini aku baru pertama kali beli. Nah, ini aku nggak tahu produknya apa, tapi katanya Wings sih teman-teman. Nah, sebenarnya aku mau pilih soft, tapi aku belum tahu ya, cuman kayaknya enak yang ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya apa yang aku beli kali ini masih ada produk luar negeri, jadi boleh di komen di bawah ya teman-teman, mana tahu aku salah gitu ya teman-teman. Nah, biasanya aku pakai Royco, nah ini aku ganti ke Masako. Nah, ini untuk minyaknya Fortune, aku pun kurang tahu nih untuk minyak nih teman-teman. Nah, ini aku mau ambilin Sasa santan bubuk. Nah, teman-teman, sekali lagi kalau aku tuh masih ada yang kelupaan dan mengambil produk yang salah, boleh di komen ya teman-teman. Nah, ini Indomie, ini produk lokal ya kayaknya ya teman-teman. Nah, ini aku mau ngambil sikat gigi yang Kodomo, ini produk lokal juga. Nah, ini untuk Cousin Baby, ini tuh produk lokal atau enggak nih teman-teman. Boleh di komen dong teman-teman, karena aku tuh masih kebingungan juga. Nah, kalau Kodomo ini aku tahu ini produk lokal ya teman-teman. Ini memang biasa dipakai sama anak. Nah, ini dicium dulu, dipilih sama Pak suami wanginya itu wangi yang mana. Nah, ini minyak wangi cologne gel itu merek Cousin juga, itu tuh nggak tahu juga ya itu produk mana. Nah, ini ambil tisu kering. Nah, si Bang Hamam ini lagi rempong pilih-pilih apa yang dia suka ya teman-teman. Nah, ini aku ambil sabunnya, sabun cair yang gift aja nih teman-teman. Aku nggak tahu juga nih produk apa, setahu aku nih produk lokal. Nah, ini samponya Rejoice. Nah, ini Downy, ini pun aku kurang tahu ya teman-teman, ini produk lokal atau luar negeri. Boleh di komen kalau aku masih salah dalam pengambilan produknya. Nah, biasanya itu pakai Close Up diganti Formula ya teman-teman, karena Formula itu produk lokal. Nah, ini cari-cari sikat gigi nih teman-teman. Sikat giginya mau cari yang formula aja nih teman-teman. Pertama aku ambil Omika, tapi nggak jadi deh teman-teman. Aku ambil yang formula ini, lebih hemat, isinya 3. Nah, ini dia Wubu lagi goyang-goyang kepala nih dengerin musik nih teman-teman. Nah, ini dilanjut aku lagi ambilin heat elektrik nih teman-teman. Nah, kalau heat elektrik ini gimana nih teman-teman, ini produk mana, boleh komen-komen di bawah ya teman-teman. Aku belum tahu nih produk mana ya teman-teman, karena biasanya kalau aku tuh sih pakainya yang ini aja sih dari dulu ya teman-teman. Nggak bisa pakai obat nyamuk yang lain-lain yang semprot atau yang model bakar gitu. Nah, ini Bang Hamam pilih-pilih pewangi ruangan nih teman-teman. Ya begitulah ya namanya anak, masa-masa ingin tahu itu udah mulai tumbuh ya. Jadi semua itu dilihatin, dicari tahu ini apa. Nah, ini aku
ambil Rapika ya, kayaknya Rapika produk lokal ya teman-teman. Nah ini minyak telon My Baby produk lokal ya teman-teman. Nah ini Pond's produk lokal juga, karena biasanya aku itu pakai Fair Lovely, ternyata itu bukan produk lokal ya teman-teman. Nah ini sudah selesai belanjanya. Nah padahal budgetnya itu 300.000 dan ternyata ini lebih dari 300.000 ya teman-teman. Ya biasalah, namanya produk anak bayi itu pasti mahal-mahal ya. Satu produk aja ada yang 30.000 nih teman-teman. Nah rata-rata produk mereka itu pada habis yang dipakai skincarenya, untuk mandinya juga gitu. Nah ini sudah di kasir aja, tinggal dikeluarin aja semua belanjaannya dari troli. Nah ini mau dihitung dulu. Nah, alhamdulillah sudah selesai nih teman-teman. Nah, untuk pengeluarannya semuanya itu hampir 400.000 ya teman-teman. Nah, ini kami mau bawa pulang dulu belanjaannya. Nah, anak-anak itu udah nggak sabar makan makanan jajanan gitu ya teman-teman. Biasa lah ya teman-teman. Nah, ini kami belanjanya malam hari seperti biasa. Kalau belanja bulanan itu kami sempatnya ada waktunya itu malam hari teman-teman. Nggak ada waktu tuh kalau Pak suami itu siang atau sore gitu. Nah, jadi aku tadi videoin situasi saat sore menjelang maghrib. Itu tuh hujan ya teman-teman di daerah aku. Alhamdulillah sekarang hujannya itu udah sering banget gitu kan. Nah, jadi nggak kekeringan lagi. Nah, ini aku buka struk, aku baca-baca daftar belanjaannya untuk harga-harganya ya teman-teman. Nah, ini aku keluarin untuk belanjaannya, aku bongkar aja langsung. Nah ini kegiatan bongkar membongkarnya ini di pagi harinya ya teman-teman, karena malam harinya itu aku udah capek kali, capek banget gitu sih teman-teman. Ya begitulah ya, namanya kita juga ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, keluarga ya teman-teman. Jadi ya udah lelah duluan kalau malam itu berkegiatan, apalagi kalau keluar jalan bareng anak dan suami itu. Aduh, capeknya minta ampun. Tapi nikmat banget ya, bahagia karena keseruan melihat anak-anak itu, bahagianya melihat anak-anak itu ceria, senang gitu ya. Kita itu juga bahagia, tapi di balik itu kita harus tetap istirahat di malam harinya. Nah, ini aku keluarin semua belanjaannya nih teman-teman. Dalam berumah tangga, salah satu aspek yang dapat sangat menguras dompet adalah belanja bulanan ya teman-teman. Sebagian besar anggaran keluarga kita diarahkan ke kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kebersihan, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Namun, penting untuk menyadari bahwa belanja bulanan adalah kebutuhan yang tidak dapat kita hindarin. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki strategi dan rencana yang baik agar belanja bulanan kita dapat lebih hemat dan efisien. Nah, ini bukan hanya tentang menghemat uang ya teman-teman, tetapi juga tentang menjaga kestabilan keuangan keluarga kita. Nah, alhamdulillah ini semua sudah aku bongkar dan aku rapi, aku tatakan seperti ini biar supaya lebih cantik, enak dipandang oleh mata. Nah, ini dia ya teman-teman hasil belanjaan aku kali ini. Alhamdulillah ini stok untuk sebulan, insya Allah cukup. Nah, palingnya kurang itu minyak makan doang ya teman-teman. Nah ini tuh langsung aja aku tatain ke dalam lemari. Nah kali ini lemarinya sudah aku bongkar, sudah aku perbaikin tempat yang lebih baik, dimana tempat makanan dan tempat persabunan itu aku bagi dua. Jadi tidak disatukan sama rata gitu ya teman-teman. Nah biasanya lemari tempat penyimpanan untuk belanjaan bulanan aku itu di lemari yang biasa aku pakai untuk baju ya teman-teman. Nah kali ini, lemari ini yang aku alokasikan, ini aku tata-tata lagi seperti ini, jadi lemari ini bisa bermanfaat. Nah sebenarnya ini lemari baju ya teman-teman, tetapi karena baju anak-anak aku itu udah aku loker ke lemari di dalam kamar, lemari plastik juga sih. Nah jadi lemari ini kosong. Nah inilah aku manfaatin untuk tempat penyimpanan belanja bulanan aku. Nah untuk persabunan itu di atas, nah untuk yang bahan makanan itu di bawah.
Nah, seperti video-video sebelumnya nih, belanja bulanan aku tuh, aku selalu buat tips belanja bulanan hemat ya teman-teman. Yang pertama itu kita buat daftar belanjaan kita dulu. Nah, apalagi sekarang kita itu udah mulai ganti produk kita yang biasa kita pakai produk luar negeri, kita ganti ke produk lokal gitu ya. Kita tulis dulu di catatan gitu kan, apa yang perlu kita ganti dan kita list apa kebutuhan yang kurang yang habis di rumah. Nah, setelah kita buat daftar, kita selalu kenyangkan perut di rumah sebelum kita berbelanja. Karena kalau kita dalam keadaan lapar, itu akan membuat rasa ingin membeli atau belanja itu lebih parah gitu teman-teman. Jadi kalau kita lapar tuh rasanya kita ini pengen, ini mau diambil, ini mau dibeli gitu. Nah, itu akan memboroskan kita. Nah, jadi kita bisa berperilaku boros tanpa kita sengaja itu karena kebiasaan kita itu dalam keadaan lapar gitu ya teman-teman. Nah, disarankan kalau bisa kalau kalian keluar saat berbelanja itu dalam perut dalam keadaan kenyang gitu sih maksud aku. Nah, ini aku bagi-bagi lagi untuk yang bahan makanan itu di bawah. Nah, untuk yang persabunan itu di atas. Nah, tadi untuk gentle-gennya itu karena di atas itu udah nggak muat jadi aku letak aja di bawah sih teman-teman. Nah, ini aku masukkan dulu untuk si Indominya. Nah, ini aku cuman beli 3 kalau nggak salah, 2 lagi yang mie sedap gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu tipsnya itu aku selalu cari promo atau diskonan gitu nih teman-teman. Apalagi kalau bahan makanan seperti gula, minyak itu kalau diskon, telur gitu kan. Itu kalau diskon ya alhamdulillah lumayan ya. Kita ambil aja agak banyakan gitu. Nah, karena belanja kali ini tuh nggak ada diskonan yang banyak. Jadi ya nggak aku ambil banyak sih teman-teman, cuman seperlunya aja. Nah, ini cuman kebutuhan yang diperlukan di keluarga aku ya teman-teman. Jadi tidak memboroskan keuangan keluarga juga. Nah, yang keempat itu membatasi belanja misalnya di luar supermarket atau kalau aku nih swalayan gitu ya, ini emang harganya merakyat ya teman-teman. Nah, kalau aku belanja di mall gitu kan, di hypermart itu ya ampun, walaupun harganya itu beda-beda 300 atau 500 itu kita 20 produk aja udah berapa ya teman-teman, kan sayang ya teman-teman, bisa untuk beli gula, minyak makan gitu ya kan. Nah, kalau perbandingannya 300 doang pun dikalikan 10 ya kan. Nah, biasalah ya otak emak-emak tuh yang dipikirkan yang murah, meriah, muntah gitu ya teman-teman. Tetapi juga enak gitu ya. Itulah ya ibu rumah tangga pinter dalam mengatur dan mengelola keuangan. Nah, yang kelima kita selalu evaluasi nih belanja bulanan kita. Kalau misalnya kita beli stok ini itu tidak bermanfaat dan masih banyak yang kelebihan. Nah, bulan berikutnya kita nggak usah beli yang banyak-banyak gitu teman-teman. Jadi kita selalu evaluasi setiap bulannya apa yang kelebihan yang kita beli, apa yang kekurangan. Alhamdulillah nih teman-teman untuk merefill Sasa garam Masako itu sudah selesai. Nah, ini aku mau langsung letak aja. Nah, ini aku refillnya di saat mau masak gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku tadi buat sarapan nasi goreng. Nah, aku mau goreng ikan. Nah, ikannya itu ikan baung. Nah, itu hasil mancing ya teman-teman. Nah, ini aku mau susun-susun untuk si rinso cairnya dan juga dauni pewangi pakaian ini teman-teman. Nah, jadi aku gantungin aja di deket laundry room. Nah, jadi tempat laundry room aku tuh yang seadanya aja ya teman-teman, di ujung sekatan rumah gitu. Karena di perbatasan kamar mandi aku tuh kan ada sisa sedikit mau jalan ke pintu samping. Nah, jadi pintu samping itu nggak pernah aku buka ya teman-teman. Jadi aku tutup aja pintu samping rumah aku karena nembus ke rumah tetangga gitu nggak. Nah, ini terakhir aku refill Mama Lemon. Nah, ini stok yang sisa bulan kemarin ini belum habis ya teman-teman. Alhamdulillah sampai di sini aja video aku nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.